tema carilah Tuhan selama masih ada waktu. Saya pilih untuk kita dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Tidak buka juga amin. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37 kita baca bersama-sama. Saya baca ayat-ayat bilangan ganjil dan yang bilangan genap, saudara-saudara baca. Ini Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Saya baca ayat-ayat bilangan ganjil dan saudara-saudara baca bilangan genap. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang terbaca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamamu manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang dari Yerusalem ke Yeriko, yang jatuh ke tangan penyamun dan bukan saja merampok nafas kesakitan, tetapi yang juga membunuhnya dan yang sudah menyeberangnya meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya dan membalik luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan buah tidak kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapa di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sama Manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Buat sedikit. Shalom. Shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang yang mana? Ulang. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Yakin bisa jadi orang Samaria? Yakin sekali atau yakin saja? Atau saudara mau jadi orang Sumba saja? Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Saudara mau jadi orang mana? Orang Samaria. Luar biasa. Yakin betul mau jadi orang Samaria? Kalau saudara yakin ingin jadi orang Samaria, maka tiap-tiap hari saudara harus duduk di antara jalan Yerusalem Yeriko. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Bisa? Saya lihat saudara boleh turun sedikit. Jangan-jangan tidak ada lagi yang kena rampok. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga kan kerinduan, saudara. Saya tidak punya hak untuk melarang kerinduan saudara untuk menjadi orang Samaria. Silakan saja, tidak ada masalah. Tapi kisah yang luar biasa ini dimulai dari satu pertanyaan yang serius. Ketika ahli Taurat itu bilang begini, "Guru, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang..." Supaya pembacaan ini sekaligus dilihat sebagai
jawaban untuk pertanyaan apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang Yesus bilang begini, engkau kan ahli Taurat, engkau tahu apa yang di situ. Coba bilang, dia bilang kasih Tuhan Allah dan juga kasih sesama manusia. Tetapi untuk membenarkan diri dia tanya, dan siapakah sesama manusia? Yesus mulai mengatakan kisah ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perjalanan Yerusalem Yeriko itu tidak terlalu jauh, kira-kira hanya 30 km, tapi jalan menurun yang berlekuk-lekuk. Jalan berbatu, tidak ada orang tinggal di situ, 400 meter di bawah permukaan laut. Dipastikan kalau saudara dirampok di situ, berteriak seperti apapun tidak mungkin ada orang tahu, tidak mungkin. Di tengah-tengah jalan yang susah itu, saudara-saudara, ada orang kena rampok. Tidak tahu ini orang dari mana, dia kena rampok di situ. Terus datang seorang imam. Ini imam tolong ke dia. Ini imam tolong ke dia. Makanya saudara tadi tidak mau jadi imam itu toh. Karena imam apa masih tidak tolong. Tapi saudara tahu, jangan cepat-cepat kasih salah itu imam itu. Kenapa? Di bait Allah itu imam itu banyak sekali. Ada orang yang seumur hidupnya ditapiskan menjadi imam, dia tidak pernah melayani di bait Allah. Kali terlalu banyak. Sekarang katakanlah imam ini dalam perjalanan ke bait Allah untuk pelayanan, tiba-tiba ada orang dirampok habis-habisan di situ. Saya mau tanya, kalau saudara imam itu, saudara tolong ke tidak? Ini imam ini terus jalan mau pelayanan di bait Allah. Ada orang kena rampok di situ. Kalau saudara imam itu, saudara tolong ke tidak? Tolong. Saudara tolong ke tidak? Yakin mau tolong? Kalau saya tergantung siapa yang kena rampok. Kalau dia janda muda, tapi kalau dia tua, saya bilang mama, mungkin itu jalan. Tapi sudahlah, saudara ini, imam ini lewat. Lalu datanglah orang Lewi. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi itu adalah keluarga dari para imam. Tunggu saudara pendeta, ada yang koster, ada yang guru Injil, ada yang penatua, ada yang bilang ini orang agama semua, guru agama. Dia tolong atau tidak? Makanya tadi saudara tidak mau jadi dia juga. Tapi saudara tahu, orang Lewi itu tugasnya satu, mempersiapkan bait Allah. Karena urusan di bait Allah itu dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Sehingga bait Allah harus tetap dalam keadaan sangat baik. Lalu saudara orang Lewi itu dalam perjalanan untuk urus bait Allah, tiba-tiba ada orang yang susah di situ. Kalau saudara orang Lewi itu, saudara tolong atau tidak? Saudara tolong atau tidak? Saya saudara mulai ragu-ragu ini. Tidaklah, saudara mau panggil mantap. Lalu datanglah orang Samaria. Ini orang Samaria tolong atau tidak? Tolong. Makanya saudara kepingin jadi orang baik seperti itu toh, saudara rindu menolong. Siapakah orang Samaria? Orang Samaria itu adalah keturunan dari orang-orang Israel juga. Yakub orang. Yakub anak-anak orang. Tapi setelah kejayaan Daud dan Salomo, setelah kematian Salomo, kerajaan itu terbelah dua. Kakak adik berperang. Perang saudara ini membuat kerajaan ini terbelah dua. Kerajaan utara, Samaria, dan kerajaan selatan, Yehuda. Orang Yehuda tidak suka sama orang Samaria, padahal dong saudara kandung. Bagi mereka orang Samaria ini orang tidak baik. Saya mau tanya saudara, saudara yang rindu jadi orang Samaria ini rindu untuk orang tidak suka saudara? Mau? Saudara tidak serius. Mau jadi orang Samaria sudah ragu. Mereka berserang, mereka bermasalah. Apa yang disentuh oleh orang Samaria tidak mau disentuh oleh orang Israel.
orang Yehuda. Mereka dianggap orang asing, tapi ini orang tolong. Mereka bertengkar cukup lama. Waktu Yesus datang, dong baru perang. Tidak terlalu lama, 700 tahun. Di sini ada yang marah saudara, ada duduk di sini. Ada sudah 2 tahun, tapi saudara rindu jadi orang Samaria. Ini orang Samaria melakukan 7 hal yang menarik sekali. 7 hal. Tadi kan saudara rindu jadi orang Samaria, dan dia melakukan 7 hal yang kalau saudara periksa pada teks itu sangat luar biasa. 1, orang Samaria itu membersihkan luka-luka orang. Pakai apa? Pakai alkohol. Dia bersihkan. Tuh rupanya ini orang Samaria ini di dalam di mana-mana bawa peci. Di sini ada biasa dalam di mana-mana bawa peci. Ada. Kemungkinan dia orang Samaria. Di sini ada betul. Dia sapa suami coba angkat. Setelah dia bersihkan itu luka-luka, dia oles luka-luka itu pakai minyak. Kemungkinan besar minyak zaitun. Salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Amin, Pak. Untuk 2 pekerjaan ini orang lakukan dengan sangat hati-hati. Pasti dia begini, tahan sedikit, paling begitu toh. Tidak mungkin dia bilang makan. Tidak mungkin. Saya mau tanya saudara, membersihkan luka dan membalut luka saudara bisa? Yang tadi mau jadi orang Samaria bisa saudara bisa? Bisa luar biasa ya cita-cita dari orang Samaria. Setelah dia membersihkan luka-luka itu, dia membalut luka-luka orang itu pakai kain. Bisa saudara lakukan? Bisa. Mantap. Sekarang masuk yang keempat. Dia ambil itu orang, dia muat pada keledai tunggangan. Saya merenungkan ini berulang-ulang. Kenapa? Dulu sudah ada auto, pick up ada, Innova, Panther, Kijang, bis. Berarti alat transportasi mereka ialah ini yang saya pusing. Kenapa? Bagaimana mungkin ini orang angkat, ini orang yang luka-luka taruh di kendaraan tunggangan? Saya kalau di Kupang mau mobil ke Soya atau kemana saya bawa. Kalau ada orang susah, ada orang celaka, ada orang kena pukul, untuk tolong saya tolong, saya pendeta. Tapi itu pertolongan kemudian jadi masalah ketika orang-orang lihat saya agak lama, saya mulai pikiran. Kenapa? Karena sedikit lagi dong akan bilang begini, Bapak, bisa bawa ke rumah sakit pakai apa pun. Sama tanya saudara, tolong jawab dengan tulus. Kalau saudara rindu jadi orang Samaria, saudara ada auto, ada orang susah berdarah-darah, saudara tolong dia, angkat dia, muat di saudara foto, saudara mau? Mau? Saya mau ke saudara, yang jawab mau itu karena dia belum ada auto. Kalau sudah ada auto susah Bapak. Apalagi kalau dia baru cuci habis itu istri saja naik lepas sendal. Apalagi orang susah. Tapi sampai sini memang mantap. Kita lanjut. Dia bukan saja muat orang ini di atas keledai tunggangannya, tapi dia bawa orang ini ke rumah penginapan. Bisa? Bisa saya? Mulai lemah. Di sini hotel yang baik apa ya kira-kira? Liwatu. Bisa saudara bawa dia? Kalau dia di Liwatu saudara dari luar saya dia tadi mau jadi sama dia 30 juta sudah malam. kelima tuh? Itu kelima.
Keenam, dan dia merawat orang itu. Pagi-pagi dia masak air. Dia berketok di pintu. Bapak, yo, masih hidup. Merawat dan dia bisa. Saudara bisa lakukan? Bisa ya? Ini orang yang terlalu. Mari kita lanjut, saudara. Lantas keesokan harinya dia ambil uang berapa? 2 dinar. Uang 2 dinar ini dia titip kepada pemilik penginapan. Dia kasih tahu, tolong rawat orang ini sebaik-baiknya. Dan kalau ini kurang, dengar, waktu saya kembali, saya bisa? Bisa? 2 dinar itu sebuah pernyataan yang menarik. Kenapa? Dulu kalau orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti kalau dia bayar 2 dinar, itu upah kerja selama 2 hari. Ibu kerja? 2 apa ya? Uang harian 2 hari bisa kasih orang susah. Mantap. Kalau kurang, saya datang, saya ganti. Terlalu luar biasa bisa. Tapi sekarang saya ingin bilang pada saudara, siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya, bukan saudara. Kerinduan saudara yang berapi-api untuk mencari orang Samaria tidak akan pernah terjadi. Karena orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau bicara dalam konteks Sumba kita tidak tahu. Tapi kita bicara itu dalam konteks Palestina, mereka tahu pasti. Yerusalem itu kota kudus. Oh Yerusalem, kota mulia. Kalau kau pulang bermain, kita dengar orang Samaria. Yesus Kristus turun dari Yerusalem, kota kudus, ke Yeriko, kota terkutuk. Ini sebuah metafora, sebuah gambaran yang menunjukkan Yesus Kristus yang luar biasa itu, Allah yang menjadi manusia, turun dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh keterlaluan. Perjalanannya adalah perjalanan Via Dolorosa. Susah sekali. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu, dia berjumpa dengan orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya sampai hampir mati. Siapakah orang itu? Orang yang dirampok itu adalah saya. Orang yang dirampok itu adalah saudara semua. Kitalah orang-orang yang dirampok dalam perjalanan Yerusalem ke Yeriko. Siapa yang merampok kita? Siapa yang merampok kita? Siapa? Jangan cepat-cepat bilang itu. Karena belum tentu iblis tahu juga. Ada tulisan di Facebook itu menarik. Di beberapa media sosial mereka bagikan kisah ini. Satu saat iblis minta ketemu dengan Tuhan. Iblis minta Tuhan ketemu dong. Kenapa? Saya mau berhenti dari iblis. Kenapa? Manusia suami saya pun pekerjaan semua. Yang korupsi manusia. Itu uang korupsi itu kan tidak kasih saya. Tapi dong bilang itu saya pun pekerjaan. Yang selingkuh orang 2. Dong janji ketemu di dalam sana. Itu tidak mau saya. Tapi bilang itu saya punya. Biar saya kasih dong saya itu iblis. Dia katakan mungkin iblis tidak tahu. Tapi itu tunjuk iblisnya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kenapa? Karena sampai di surga.
hati digunakan. Kita pun tahu waktu pindah itu iblis yang angkat. Begitu. Siapa yang tidak sadar kalau di tangan apa dia? Kalau dia ini dia berada di tangan dia. Begitu. Saudara, kita dirampok sehabis-habisnya dalam perjalanan mana? Yerusalem. Dalam keadaan susah, sengsara, berdarah-darah itu kita tidak bisa ditolong oleh siapapun. Tidak bisa ditolong oleh para imam. Tidak bisa. Tidak bisa ditolong oleh orang-orang Lewi. Imam dan orang Lewi itu mereka hanya untuk menunjukkan jalan, tapi mereka bukan penolong. Saya bicara dalam satu bahasa yang banyak orang tidak suka, tapi saya bertanggung jawabkan. Saya bilang begini, tadi malam saya sudah masuk surga itu sama kayak kita PWC. Tidak bisa diwakilkan. Siapa yang berani bilang, Papa, gimana? PWC, tidak bisa. Masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri. Amin kau. Pendeta itu dia petugas, saya kasih tahu Bapak, dia bertempat. Pas kita mau jalan dia bilang, "Os anjing lu." Lalu saudara lihat, Yesus yang menemukan kita dalam perjalanan Yerusalem Yeriko menolong kita di sini. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu kita sembuh, Yesus jemput kita, muat di kendaraan terbaik. Dia bawa ke rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Dia bawa orang-orang yang tadi dia selamatkan. Dia titip di mana? Gereja. Dia janji kepada para pengurus gereja, urus ini orang sebaik-baik. Ada uang buat kita, saya titip di sini. Kalau kamu urusan ini kurang, besok saya datang saya kasih. Saya akan bicara 2 hal. Tepuk tangan sudah. Saya akan bicara 2 hal, biar saudara tahu. Bukan saudara tahu, biar saudara berefleksi. Pertama, gereja yang tidak mengurus jemaatnya sehabis-habisnya, gereja itu tidak diberkati. Karena orang-orang yang Tuhan selamatkan, Tuhan titip di mana? Lalu kita tidak urus mereka sehabis-habisnya, gereja ini tidak diberkati. Saudara yang pikir gereja ini diberkati itu di pengkasih salah. Kadang-kadang uang yang banyak itu masalah. Tiap harinya ya bakal lain saja. Mau pas keluar ini bakal lain, mau pakai ini bakal lain, semua bakal lain habis. Di Sunda itu ada. GTS mana? Jangan ngomong. Gereja yang tidak sehabis-habisnya mengurus orang-orang yang Tuhan titip di sini, gereja itu tidak diberkati. Koma yang kedua yang bisa bicara. Tapi banyak orang Tuhan titip di rumah penginapan, banyak yang bangun lari dari rumah penginapan. Tuhan titip di mana? Rumah penginapan. Namanya apa? Gereja. Tapi semua tetap ada di gereja. Di rumah. Luar biasa. Banyak kita melarikan diri dari gereja, saudara. Dari rumah penginapan yang Tuhan titip kita di situ. Tambah lagi dengan yang ada di rumah penginapan, sampai malas urus lagi. Jadi sudah shalom, selamat tinggal. Terus kita bilang sampai jumpa di rumah Bapa yang tidak akan sampai.
Saudara-saudara, ada banyak orang tidak indah gereja. Ada banyak orang itu dia 1 tahun itu di gereja 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Maka disebut jemaat Natal. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang. Natal 1. Jadi kau sunah 1 tak pujuk ingat tuh. Di Sumba juga ada. Dia ada duduk di sini. Ada. Dia laki-laki atau perempuan? Perempuan. Pakai baju warna. Saudara-saudara, saya kadang-kadang heran dengan banyak orang. Di gereja kami ada banyak orang yang senang sekali kalau baptisi dinikah di 1 hari yang sama. Bangga sekali, Bapak, saya dulu baptisi dinikah di 1 hari. Kenapa tidak tambah langsung nyampe makanan? Supaya baptisi dinikah dan di Sumba ada, dia ada sekarang. Sampai Yesus. Yesus hidup kita di rumah penginapan, dan banyak orang melarikan diri dari rumah penginapan. Tentu sudah bicara tentang surga. Setelah memahami konteks ini, Yesus bertanya kepada ahli Taurat, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang yang ditolong? Itu pertanyaan gampang, saudara, tapi itu pertanyaan paling menjungkir balikan cara berpikir para ahli Taurat. Kenapa? Ahli-ahli Taurat itu mereka kan tahu seluruh hukum Taurat. Bagi mereka tidak butuh pertolongan. Kenapa, saudara? Orang Israel sejak dalam kandungan sampai lahir sampai besar, apalagi jadi ahli Taurat, mereka sudah sangat fasih melakukan hukum-hukum Taurat. Orang Israel, anak-anak umur 5 tahun, itu sudah hafal 10 hukum Taurat. Umur 5 tahun. Kita pun besok mau sini masih tanya hukum keenam. Di Sumba ada. Di usia 10 tahun anak-anak orang Yahudi sudah hafal 613 pasal penjabaran hukum Taurat. 613. Hafal. Sudah. Kita punya dong ini anak kecil bukan ada hafal, jangan membunuh, jangan bersina. Ini ada namanya, adik, coba adik menyanyi lagu putar ke kiri. Coba menyanyi supaya mama pendeta lihat. Itu prestasi. Di usia 13 tahun, anak-anak orang Yahudi masuk sebagai anak-anak Taurat. Mereka berdiskusi tentang diskusi para guru agama tentang etika, moral, dan sejarah, dan mereka melakukan 613 pasal penjabaran hukum Taurat. Bagi mereka dengan melakukan itu mereka jalan lurus-lurus ke surga. Sekarang pertanyaan ini menjungkir balikan cara berpikir mereka yang disimpan bertahun-tahun. Sekaligus pertanyaan itu mengukur sejauh mana orang-orang yang hafal hukum Taurat ini berjalan bersama Tuhan. Saya doa. Karena para aktivis keagamaan sekalipun belum tentu ada perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau berdoa, saudara. Semakin jauh berjalan bersama Tuhan, kita semakin akan menemukan bahwa kita ternyata bukan siapa-siapa. Yang bagaya-bagaya dong itu karena jalan dekat. Kalau jalan jauh dia takut, Pak. Saya mau tanya saudara, pernah jalan kaki? Pernah? Sering. Di mana? Di air. Kalau saudara jalan kaki, bisa. Pasti bisa. Tapi saudara tahu jaraknya.
dekat. Karena perjalanan kaki itu jaraknya dekat. Orang tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Tuhan. Ibu ini bisa pakai lagi di sini. Karena jaraknya itu orang begitu dia tidak butuh Tuhan. Coba lebih jauh sedikit, naik ojek. Pernah naik ojek? Di mana? Pernah. Itu anak gas. Saya yakin dia di belakang akan korek dia adik. Kenapa sedikit? Kenapa? Ada tidak bisa. Terus itu anak yang tidak bisa. Kenapa? Mama hanya bayar 5.000. Namanya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem. 10.000 doang pakai rem. Tapi poinnya jelas. Semakin jauh kita mulai ada rasa takut. Lebih jauh lagi. Pernah naik bis? Kemana? Kemengapu pernah? Di jalan mana yang paling banyak berkelok-kelok? Pernah? Di hutan. Saudara pernah duduk di samping supir? Pernah lihat yang dia sana lagi begitu kencangnya kalau minta yang kita ambil kita semakin jauh kita mulai. Lebih jauh lagi, naik kapal feri pernah? Di mana? Nah, ini ke Pumbaya jauh. Kalau saudara naik kapal feri di NTT, itu paling enak naik feri itu dari Kupang ke Sabu, dari Sabu ke Kupang. Saya karena pernah melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Menarik saudara. Kenapa? Kalau musim dingin, kalau tenggelam di Laut Sabu bisa berenang 10 km itu juga tidak ada angin. Yang menarik itu saudara, kalau kita pulang dalam pelayanan di akhir-akhir musim timur itu angin sangat kencang. Itu tergoyang. Kalau mereka lihat pendeta yang ada di atas jembatan dan bilang begini, apa pendeta? Kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah, Bapak. Di Laut Sabu ibadah. Kami ibadah di Laut Sabu itu menarik. Waktu bagian persembahan kami tidak pakai ini. Kecil. Kami pakai dos. Kenapa pakai dos? Pertama karena ini tidak ada. Tapi yang kedua, kami pakai dos karena kalau kita ibadah di Laut Sabu itu sekali isi dapat berapa saja. Itu tidak lewat sini, Bang. Dia dari sini. Karena di mana? Beda dengan ibadah di darat. Beda atau tidak? Beda. Termasuk tadi. Kita ibadah di darat, yang bawa persembahan itu datang di kita tuh kita isi masuk tangan ini. Itu kelama. Sudah lama lagi kita mata ke situ. Ini mata seperti ada firasat. Terus kita ambil begini, kita isi. Sudah kalau kita ini kenapa? Tadi saya isi yang ini. Di Sumba ada. Yang paling jauh naik apa? Mertua sudah, aduh. Yang paling jauh naik apa? Pesawat. Pernah naik pesawat? Di mana? Jauh. Kirain murah. Kalau saudara naik pesawat, jangan naik yang ATR orang. Dia terbang paling-paling 16.000. Naik yang Airbus, yang apa, pesawat besar.
itu terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki berarti kira-kira 11 km di atas. Di itu udara yang tinggi itu pesawat kalau mendarat kita semua. Dia kalau begitu semua. Di ketinggian kira-kira 11 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek dulu. Di kecepatan pesawat 900 km per jam itu pesawat tabrak awan pasti guncang. Itu menarik sekali. Waktu pesawat tabrak awan guncang, semua langsung bilang, saudara tahu, saya belum pernah dengar orang yang memaki di pesawat. Kalau pesawat guncang, kita langsung bilang, di sini ada yang tukang maki. Dia ada duduk di sini. Coba tunjuk. Kumpul kasih dia uang, beli tiket, suruh berangkat. Pas bulan Februari kau udah sayangin, pulangnya buat satu persekutuan doang. Saudara tahu pada di 36.000 kaki itu kan sudah di zona aman, itu orang sudah bisa lepas dan bisa jalan-jalan. Saudara tahu, terus tiba-tiba lampu sebenarnya menyala, ada suara yang begini. Kalau kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, seminggu saudara kembali ke tempat duduk. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu, ada yang berani lawan? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali kau? Berani? Yang bagaya dong itu hanya di pinggir jalan, jalan belum jalan, di sungai. Saya makin lagi, saudara tahu ketika dong bilang begini, kembali ke tempat dulu, pakai kembali seatbelt, itu kita pulang dengan mau kensin jutun. Sudah duduk begitu, satu ibu di sebelah kita hanya bilang, Haji, doa. Oi, perut sakit. Carilah Tuhan selama yang bagaya-bagaya, dong itu jangan dekat. Saudara pernah di pantai? Pantai mana? Mana? Kalau saudara pergi ke pantai, bermain di pantai itu airnya hanya begini. Karena air pendek, saudara bisa bagaya, bisa foto-foto. Saudara bisa siram-siram air ini. Karena mana? Pinggir depan. Coba masuk 500 meter. Coba masuk di dalam, kok ini perahu sudah gini baru. Woi, perahu sudah tenggelam. Raya itu bermain di pinggir pantai. Semakin jauh berjalan bersama Tuhan, kita bisa ukur, kita sadar. Yesus ini kasih tahu kepada orang Samaria, kepada ahli Taurat, kamu jangan andalkan kampung kehidupan. Masuk surga itu bukan karena kamu, tapi karena Kristus. Karena dia berkorban, dia menemukan kamu dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Dia menolong kamu oleh pilur-pilurnya kamu menjadi sejuk dan kamu layak akan surga. Tidak akan ada orang sombong secara rohani kalau dia tahu sejauh mana dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita ini kan, saudara, semakin ke dalam itu kan laut tambah dalam, baru kita tidak tahu kita di mana. Mau bersandar di mana? Di sini ada bisa berenang. Bisa berenang di sini tidak.
semakin jauh perjalanan itu, saudara. Itu sebuah perjalanan yang luar biasa. Dan ketika orang tahu bahwa Tuhan itu yang hebat, kita sadar dengan siapa-siapa. Yesus ingin kasih tahu mereka yang sombong, mereka yang aktif tetapi tidak punya roh di dalam Tuhan, mereka yang Tuhan titip di rumah penginapan tapi yang meninggalkan. Saya punya satu video yang cukup viral ketika saya bicara tentang Tuhan itu terlalu banyak kita korban. Kita terlalu banyak korban. Saya mau tanya, kalau jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Pesta. Pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apa lah. Jangan terlalu rohani juga. Yang menarik itu bukan pilihan pesta atau ibadahnya, tapi apa yang menjadi alasan. Bapak, kenapa tidak ibadah tapi pilih pesta? Aduh Pak Pendeta, minta maaf. Tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung itu berperasaan karena tuan rumah undang. Tapi kalau saya tanya dan coba. Pak, kenapa tidak ibadah tapi di pesta? Pak Pendeta minta maaf. Tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung? Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung. Ada yang mau Tuhan undang langsung. Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Dengan manusia itu kita terlalu perasaan. Tapi dengan Tuhan kita tidak perasaan. Aneh kok. Saya yakin kalau bupati duduk di sini, saudara tidak akan pernah jalan-jalan sama saya. Doa itu bicara dengan Tuhan. Amin. Tapi saudara lihat kita bersikap waktu berdoa. Coba ikut hari Minggu ketika Ibu Pendeta pimpin, terus Ibu Pendeta dia begini, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh bilang. Betul. Ada. Dia majelis model. Betul. Ay, bet perut sakit. Saya mau saudara, tidak ada orang bisa mengandalkan kemampuan dirinya, tidak. Saya umur 44 tahun. Saya merasa kekuatan saya gila. Dulu saya orang yang sangat kuat, lari gak bisa gitu. Sekarang lupa. Saya pacar banyak di grup-grup aku tulis begini. Di usia 50 tahun, usia 50. Cantik atau tidak cantik, sama. Tidak bisa disembunyikan di balik musik dan pedagog. Kalau kita langsung ini bisa meleleh. Waktu masih muda tuh jangan percaya kalau ada yang datang ke kakek bilang, Mama umur berapa? 50, 35. Jangan percaya. Kita jalan dan kita pun anak nona terus anak orang bilang, siapa? Saya pun anak nona. Anak nona. Ke kakak adik. Jangan. Masa kau mama ke kakak adik yang dibuat anak dong itu kemungkinan hanya dua. Pertama, kemungkinan dia anak muka terlalu tua. Dari yang dia mama tuh beda tipis. Atau yang kedua, dia mama nikah terlalu muda. Mungkin dia 8 tahun sudah. Dan dia anak itu GBK. Di usia 60 tahun ada jabatan, tidak ada jabatan sama. Subpensiun. Kita masih aktif, itu yang orang ketemu kita. Siap, lanjut. Itu masih aktif. Subpensiun itu kita terima pensiun di pos giro. Anak yang honor 3 bulan lalu dilihat kita di bilang, wah, aman kok tua. Di usia 70 tahun
Rumah besar atau rumah kecil, sama. Apalagi rumah tinggi. Kok suka pakai tongkat mau naik? Itu baru lantai 1,5 tutup. Di umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, uang banyak atau uang sedikit tidak ada. Kok tidak bisa diisi lagi? Kumpul cucu dong, kok senang-senang cucu dong lari-lari begitu. Terus yang cucu paling tua datang dia, opa mau makan apa nanti lagi ya? Opa hanya bilang, opa makan bubur. Jadi opa akhirnya manusia sadar bahwa dia sangat lemah. Dia hanya bisa bersandar pada dia. Bersandar pada siapa? Pada siapa? Mari kita tunduk kepala kita. Kita angkat hati kita berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suara, jangan keraskan hati. Biar Roh Kudus sudutkan setiap hati. Dengan teduh saudara angkat hati buat Tuhan. Pastikan bahwa saudara dengan Tuhan saat ini, saudara tidak perlu terganggu dengan apa. Ini hanya soal pribadi dengan Tuhan. Tenangkanlah hati, kuasai hati. Berdoalah kepada Tuhan. Suaramu memanggil diriku supaya ku di Golgota dimasuk darahku. Aku datanglah Tuhan padamu dalam darahmu kudus, suci dan diri. ini sekaligus menjadi doa saudara di teduh kita katakan. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dimasuk darah. Sama-sama serukan. Aku datanglah Tuhan padamu dalam darahmu kudus, suci dan diri. Yang sungguh-sungguh rindu untuk Tuhan menjamah dia, boleh angkat tangan sambil katakan. Aku datanglah Tuhan padamu dalam darahmu kudus, suci dan diri. Datangkan hatimu pada Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu berkata-kata. Engkau terlalu ajaib, Engkau terlalu dahsyat. Kami hanya menyerah. Kami angkat tangan kami, tanda kami menyerah. Biar Tuhan turun tangan untuk masalah kami, untuk rumah tangga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, penyakit dan penderitaan kami, usaha kami, semua yang kami kumpuli hari ini, kami minta Tuhan tolong.
Jangan satu persatu lagi mereka. Hari ini Tuhan menyelidiki hari dan Tuhan tahu betul siapa. Kami mohon di dalam nama Yesus, pulihkanlah, pulihkanlah. Yang dipilih sudah menanggung berat di nama Tuhan. Saya berani berkata kepada mereka semua, kamu dilepaskan. Kami puji nama Tuhan. Mari saja kita semua berdiri. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sungguh-sungguh percaya, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati kita, silakan duduk kembali. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya menyerahkan kembali lagi kepada acara, saya sampaikan rasa sukacita, syukur, berterima kasih sekali karena saya bisa ada di tengah-tengah saudara Ibu Pendeta. Terima kasih banyak Ibu Pendeta, teman-teman majelis yang hadir, juga semua jemaat yang berkesempatan hadir. Saya senang sekali ada di sini. Saya tidak pernah membayangkan ada di sini, tapi puji Tuhan, kalau Tuhan mengatur itu kita tidak bisa bilang tidak. Terjadilah menurut apa yang Tuhan mau dan hari ini kita bertemu. Saya percaya, saya selesai kata-kata, tapi Roh Kudus akan selalu mengingatkan sesuatu kepada saudara, dan biarlah berkat dari pemberitaan firman ini menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati kita. Saya diberi kesempatan 3 kali berkhotbah dalam pelayanan kali ini. Terima kasih banyak teman-teman, Mama Poro, Bapak, dan semua yang sudah memfasilitasi sampai saya bisa ada di sini. Tuhan memberkati kita. Mari kita beri kemuliaan kepada